Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, kalau tadi di segmen sebelumnya sudah membahas sedikit terkait dengan tuntutan para buruh di hari May Day, kita mengetahui bahwa setiap tahunnya itu diperingati dan kemudian para buruh ini menyuarakan sejumlah tuntutannya. Tapi yang jadi pertanyaan adalah apakah tuntutan yang di tahun ini sebenarnya sama dengan tuntutan-tuntutan yang sudah pernah disuarakan di tahun-tahun sebelumnya. Dan memang ada beberapa hal, salah satunya yang paling besar yang menjadi concern utama adalah terkait dengan Omnibus Law. Ini yang juga setiap tahun berulang kali disuarakan. Dan sedikitnya ada 200.000 orang pemirsa nantinya yang akan mengikuti aksi May Day yang digelar di seluruh wilayah Indonesia pada hari ini. Dan aksi ini akan diikuti buruh dari berbagai wilayah seperti wilayah-wilayah seperti Jakarta, Bandung, Batam, Banjarmasin, Makassar, Ternate, Mimika, dan lain sebagainya. Ada sejumlah tuntutan yang nantinya akan disuarakan buruh di tahun ini dan kita akan bahas pemirsa dalam tuntutan buruh pada May Day 2024. Langsung saja pemirsa kita melihat yang menjadi slide pertama ini adalah dua tuntutan utama dari para buruh untuk kemudian disuarakan di peringatan May Day tahun ini, yaitu yang pertama adalah terkait dengan mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan kemudian adalah hapus outsourcing, tolak upah murah. Presiden KSPI Said Iqbal ini mengatakan dua isu utama ini yang nantinya akan menjadi isu utama, yaitu mencabut Omnibus Law dan juga Undang-Undang Cipta Kerja dan juga HOSTUM atau hapus outsourcing dan juga tolak upah murah. Ada kemudian 9 alasan mengapa dua tuntutan ini yang menjadi disuarakan. Kita lihat dalam slide berikutnya apa saja alasan-alasan atau kemudian poin-poin yang menjadi konsentrasi dari para buruh untuk menolak dua aturan tersebut. Yang pertama yaitu terkait dengan upah minimum yang kembali pada konsep upah murah. Terkait dengan kembali pada konsep upah murah ini, Said Iqbal menjelaskan bahwa konsep upah murah ini mengakibatkan pemirsa upah real dan daya beli dari masyarakat terutama para buruh ini turun sebesar 30 hingga 30%. Dengan kata lain, dalam 5 tahun terakhir upah real buruh ini turun, padahal pertumbuhan rata-rata ekonomi kita ini naik 5%. Itu yang kemudian jadi sorotan. Kemudian yang kedua, ada faktor outsourcing seumur hidup sama dengan tuntutan-tuntutan buruh di tahun-tahun sebelumnya bahwa yang menjadi fokus tidak ada batasan pekerjaan yang boleh di outsourcing. Dan ini juga Said Iqbal mengatakan faktor outsourcing seumur hidup ini karena tidak ada batasan jenis pekerjaan yang boleh di outsourcing dan adapun pembatasannya diatur dalam peraturan pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah kontrak kerja yang berulang-ulang, bahkan bisa 100 kali kontrak. Ini buruh menyoroti terkait dengan hal ini yang kontrak berulang-ulang, bahkan bisa 100 kali. Yang dimaksud Said Iqbal di sini adalah kontrak seumur hidup. Karena kontrak berulang kali meskipun ada pembatasan 5 tahun. Tapi ini juga dianggap memberatkan bagi para buruh karena memberikan ketidakpastian. Kemudian yang berikutnya adalah pesangon yang murah. Dalam aturan sebelumnya seorang buruh ketika di PHK misalnya pemirsa itu bisa mendapatkan 2 kali pesangon. Tapi saat ini menurut catatan dari KSPI itu hanya mendapatkan kurang lebih sekitar 0,5 kali. Artinya jauh dari ekspektasi para buruh. Kita lihat di slide berikutnya alasan-alasan lainnya apalagi pemirsa. Alasan berikutnya adalah PHK dipermudah, mudah memecat, mudah merekrut, buruh tidak memiliki kepastian kerja. Ini bisa dikatakan dalam bahasa sederhananya adalah easy hiring, easy firing. Ditolak oleh partai buruh dan juga organisasi serikat buruh. Di mana poin mudah memecat dan mudah merekrut orang ini membuat ketidakpastian kerja dan tentunya ini membuat para buruh ketar-ketir karena mereka kemudian tidak bisa merencanakan secara pasti begitu pemirsa bagaimana dengan pengeluaran mereka, bagaimana juga kepastian ekonomi mereka ke depan kalau kontrak dan juga masalah PHK ini menjadi sesuatu yang rentan untuk mereka terkena dari kebijakan ini. Kemudian poin berikutnya adalah pengaturan jam kerja yang fleksibel. Dan kemudian yang ketujuh adalah pengaturan cuti dan tidak adanya kepastian upah. Nah, hal ini menindaklanjuti tidak hanya kepastian upah khususnya bagi buruh perempuan yang akan mengambil cuti haid atau cuti melahirkan. Yang ternyata para buruh ini menyatakan bahwa kalau misalnya cuti haid atau cuti melahirkan seharusnya itu juga mendapatkan upah. Tapi pada aturannya masih banyak yang tidak mendapatkan upah pada saat mengambil cuti, terutama cuti haid dan juga cuti melahirkan. Kemudian di slide berikutnya lagi pemirsa alasan berikutnya alasan ke-8 yaitu adalah kemudahan izin tenaga kerja asing bekerja di Republik Indonesia. Wah, ini mungkin salah satu yang juga sangat kencang disuarakan di mana dalam Perpu atau peraturan yang kemudian menjadi undang-undang ini diatur boleh bekerja dulu baru diurus administrasinya sambil berjalan pemirsa. Ini yang bisa dikatakan membuat para buruh ini cukup juga ketar-ketir karena artinya
kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan ini harus bersaing dengan tenaga-tenaga kerja asing di bidangnya. Artinya kesempatan mereka itu lebih kecil pemirsa. Dan kemudian terakhir ada dihilangkannya beberapa sanksi pidana dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dihilangkannya beberapa sanksi pidana dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 yang sebelumnya di Omnibus Law Cipta Kerja ini juga harus dihapuskan pemirsa. Itulah tadi pemirsa sejumlah alasan mengapa kemudian buruh harus kembali turun ke jalan menyuarakan sejumlah tuntutannya di peringatan dari Hari Buruh. Dan sebagai informasi nantinya aksi May Day di Jakarta ini nantinya akan dimulai di Patung Kuda, kemudian akan long march mereka ke Bundaran Hotel Indonesia dan juga akan balik kembali ke Patung Kuda. Dan kemudian nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat akan bergerak ke Stadion Madia Senayan untuk menyampaikan agenda-agendanya dan juga kegiatan-kegiatannya di sana ya. Iya, Jason, tadi kalau kita sudah melihat, tadi juga ada dialog terkait dengan May Day dan juga tuntutan buruh yang tadi sudah Anda paparkan ada 9 dan ternyata itu tahun ke tahun masih sama tuntutannya. Betul. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.